Para sahabat sehat, pecinta Puas Channel, salah satu daripada tujuan saya membuat channel YouTube ini adalah memberikan edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Salah satu parameter kualitas hidup wanita adalah dinilai pada saat dia memasuki usia menopause, apakah masih bisa produktif, apakah bisa menerima kenyataan dirinya sudah menopause tapi tetap secara alami, tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan dan sebagainya. Nah, salah satu yang banyak menjadi pertanyaan dan itu sering dikeluhkan oleh pasien-pasien saya adalah mengenai seks di usia menopause. Mungkin sebagian dari kita akan merasa malu, dokter, tabu membicarakan seks di usia menopause karena toh kita sudah tua. Para sahabat sehat, sebelum lebih jauh bincang-bincang kita mengenai seks di usia menopause ini, perlu saya sampaikan beberapa mitos yang salah. Mitos yang salah yang harus kita luruskan sehingga setelah para sahabat sehat mengikuti tayangan kali ini, bisa merubah mindset yang selama ini mungkin salah atau mungkin kurang tepat. Yang pertama, mitos mengenai menopause merupakan akhir segalanya. Padahal seperti saya tayangkan di dalam tayangan yang lalu, bahwa menopause harus kita ubah mindset kita menjadi me not pause. Jadi saya tidak berhenti. Haid boleh berhenti, tapi saya sebagai pribadi, sebagai wanita yang sudah menopause, tidak boleh berhenti dalam segala hal. Baik itu aktivitas, olahraga, hubungan suami istri, hubungan seksual di usia menopause. Jadi, may not pause. Itu mitos yang pertama yang harus kita luruskan. Yang kedua, mitos yang menganggap bahwa kalau sudah menopause, ya sudah tidak bisa lagi berhubungan suami istri. Ini pun salah. Tetap bisa dilakukan, tetap bisa dinikmati, tetap bisa mengalami orgasme maupun memuaskan suami. Mitos yang ketiga, kalau sudah menopause, memang kita sudah tidak bisa lagi memuaskan suami kita. Ini pun mitos yang salah yang harus diluruskan. Para sahabat sehat, jadi kalau beberapa mitos tadi sudah kita luruskan, kita harus mempunyai pola pikir atau mindset yang positif. Ya. Jadi mitos-mitos tadi sudah saya sampaikan, itu harus kita patahkan atau kita luruskan. Sekarang kita beralih ke fakta. Memang faktanya, kita sebagai wanita yang sudah memasuki usia menopause, kadar hormon estrogen kita itu memang menurun. Iya, itu fakta. Sehingga berdampak kepada mungkin gairah seksual atau libido itu menurun, juga bisa berdampak kepada kekeringan di area vagina kita, sehingga kalau dipaksakan, kalau belum ada pelumas yang cukup, dipaksakan bersenggama dengan suami akan merasakan sakit. Itulah fakta. Tapi sebentar ini akan saya sampaikan ada beberapa tips dan trik sehingga tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Seperti saya jelaskan pada tayangan yang lalu, bahwa hubungan seks itu tidak hanya fungsi prokreasi kan, ada fungsi rekreasi. Kalau fungsi rekreasi tentunya akan menggairahkan, akan membuat kita menjadi happy, menjadi senang, menjadi nyaman, menjadi puas, baik untuk pihak perempuan maupun untuk pihak laki-laki. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu faktanya, kita sudah tahu mitos-mitos yang harus kita luruskan, ada beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan sebelum memasuki usia menopause. Yang pertama adalah melakukan olahraga rutin. Dengan olahraga menyebabkan kadar estrogen kita tidak cepat menurun, tidak cepat habis ya. Olahraga disesuaikan dengan kemampuan dan hobi masing-masing. Katakanlah senang berenang atau bisa berenang, silakan, itu olahraga bagus.
Kalau bagi saya karena saya tidak bisa berenang, ya nggak mungkin saya berenang kan karena saya nggak bisa begitu. Olahraga berikutnya yang murah, meriah, menyenangkan, bagus adalah jalan sehat. Ya, mau jalan, mau lari-lari kecil, mau jalan cepat, silakan saja. Itu pun termasuk olahraga dan itu bagus untuk menyiasati agar kadar hormon estrogen kita tidak cepat habis. Olahraga juga berguna untuk apa? Menjaga berat badan ideal ya. Kalau memasuki usia menopause seperti saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, kita mudah sekali menjadi gemuk, bahkan mungkin akan bisa jadi obesitas. Padahal dengan olahraga yang teratur itu paling tidak bisa membuat stabil ya. Tidak perlu terlalu diet yang ketat, tapi berat badan kita stabil, berat badan ideal. Tidak terlalu gemuk, tapi juga tidak terlalu kurus ya. Kemudian tips dan trik berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memakai cairan pelumas kalau memang betul-betul mengalami kekeringan ya. Tapi seperti kayak saya jelaskan yang penting untuk masalah suami istri ini adalah komunikasi. Nah, akar segala macam masalah di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri adalah komunikasi yang macet. Kalau komunikasinya lancar, saya contohkan, pada saat mau bersenggama, si istri belum siap karena belum ada pelumasnya, kalau tidak malu kita komunikasikan, tentunya suami akan sabar melakukan rangsangan-rangsangan sehingga masih bisa muncul lendir vagina. Ada beberapa pasien yang menanyakan kepada saya, nggak bisa dokter, kering sekali, sakit sekali. Ya harus ngomong kepada pasangan Anda. Umurnya berapa toh Bu? Umur saya sudah 51. Nah saya katakan 51 itu masih muda Bu ya. Saya ini usia saya sudah hampir 60 tahun. Suami saya 62 tahun. Nggak ada masalah. Asal komunikasinya jalan. Jadi masih bisa terjadi rangsangan, masih bisa keluar lendir pada vagina dan bisa melakukan hubungan suami istri dengan aman, nyaman, ya, aman dan nyaman ya. Itu tadi saya katakan tips dan trik sebelum kita memasuki usia menopause. Sekarang kalau sudah menopause, katakanlah seperti saya sudah menopause 8 tahun, ya nggak masalah. Tetap intinya adalah komunikasi tadi. Kalau komunikasinya baik, itu kita tentunya apa? Tidak boleh malu ya kepada suami, nggak boleh malu. Misalkan saja, uh, aduh dokter, udah sama-sama tua ya udah tidur kamar sendiri-sendiri saja, sudah seperti saudara. Saya katakan mohon maaf ibu ya, namanya suami istri itu beda dengan adik kakak saudara kandung kita, bukan ya. Jadi yang namanya tidur sekamar, walaupun sudah tua ya tetap namanya suami istri ya tidur sekamar seranjang. Nggak bisa namanya suami istri karena sudah menopause tidurnya yang satu di kamar depan, satunya di kamar tengah, atau bahkan satu di atas, satu di bawah begitu. Tidak ya, tetap tidur sekamar, seranjang. Itu hal sederhana yang saya katakan membuat komunikasi kita lancar. Wah dokter, mosok sudah tua gini tiap hari harus melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf, tidur sekamar, tidur seranjang bukan berarti harus koitus, bukan berarti harus bersenggama. Kita bisa ngobrol, mungkin membicarakan tentang rencana mau rekreasi kemana, mungkin merencanakan tentang mau membuat kejutan kalau cucu kita ulang tahun mau kita belikan hadiah apa. Itu hal-hal sederhana. Dimana kalau terjalin komunikasi yang baik, pasti semuanya jadi baik. Nah, mengenai rangsangan, itu tetap bisa. Salah satu tips dan trik yang sederhana, kalau saling terbuka tidak malu, bisa mencoba hal-hal baru. Misalkan mengenai posisi bersenggama. Tidak harus bahwa laki-laki di atas, wanita di bawah. Mau dicoba posisi yang lain silakan. Mau wanita di atas boleh, mau posisi miring boleh. Terserah, pokoknya senyaman mungkin sehingga bagi pasangan ini merupakan sensasi yang menyenangkan karena sesuatu yang baru ya, karena kita ini pada dasarnya suka mencoba yang baru ya. Jadi kita mencoba yang baru itu artinya tetap dengan pasangan yang lama, tapi posisi hubungan bisa kita alihkan. Kemudian kalaupun tidak bisa mencapai orgasme karena memang katakanlah sang istri masih belum ada pelumasnya, atau sebaliknya suami karena juga faktor usia atau mungkin sudah ada penyakit kencing manis dan sebagainya tidak bisa melakukan penetrasi atau ereksi yang maksimal, ya nggak apa-apa. Sekali lagi,
hubungan suami istri dalam bahasa Indonesia kan dikatakan bersetubuh. Itu bukan berarti harus ditandai dengan adanya ejakulasi kalau pada laki-laki mengeluarkan sperma atau pada wanita harus mencapai orgasme itu bagaimana sebetulnya hanya masalah hati ya. Kalau klik hubungannya, klik terjadi komunikasi yang baik, itu pun sudah bisa mencapai orgasme. Jadi sekali lagi pengertian orgasme itu yang juga harus diluruskan. Tidak berarti bahwa kalau sudah usia tua tidak bisa orgasme. Oke? Para sahabat sehat, tadi sudah saya katakan, jangan malu merupakan kunci awal daripada komunikasi yang baik. Kalau perlu memang perlu bantuan pelumas obat, silahkan meminta resep kepada dokter Anda. Posisi yang baru, sesuatu yang baru itu perlu dicoba. Latihan sendiri, baik bagi istri maupun suami dengan cara berolahraga itu bagus. Dan yang penting adalah tetap lakukan frekuensi hubungan suami istri secara rutin. Sebab ada pasien saya katakan, kami tidak pernah berhubungan sudah hampir 1 tahun. Wow, 1 tahun? Ya pantas. Si istri semakin kering, liang vagina semakin sempit, semakin mengkerut, dan kalau dipaksakan akhirnya sakit. Karena tidak pernah dipakai. Jadi saya katakan rutin itu ya tetap rutin. Mau hubungan suami istri 1 minggu, 2, 3 kali, silahkan. Mau 1 minggu 1 kali, silahkan. Itu tergantung kesepakatan. Tidak bisa disamakan. Kalau saya misalkan, oh saya harus 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Bagi pasangan yang lain, oh dia maunya walaupun sudah menopause, maunya 1 hari, apa maksudnya, maunya setiap hari begitu, ya silakan saja. Atau mungkin enggak, kami nyamannya seminggu sekali di saat mungkin anak cucu juga sudah keluar kota, mau santai-santai weekend sesekali, mau menginap di hotel, tidak hanya di rumah karena pengen suasana baru, silakan. Jadi sekali lagi, lakukan tetap aktivitas seksual suami istri secara rutin, dimulai dengan komunikasi yang baik, tidak usah malu, karena seperti kata firman Tuhan, suami istri itu sudah dipersatukan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Artinya secara fisik kalau kita telanjang, kita tidak malu, artinya apa? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita komunikasi juga tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalkan salah satu pasangan belum siap, ya nggak apa-apa, ditunggu, sabar, begitu. Jadi sekali lagi, komunikasi adalah dasar segalanya. Saya rasa uraian singkat ini bisa membuka wawasan bagi para sahabat sehat yang saat ini sudah memasuki usia menopause. Jangan pernah merasa sudah selesai. Tapi, may not pause. Saya tidak berhenti. Lakukan aktivitas yang positif, olahraga teratur, dan salah satunya aktivitas seksual tetap dilakukan secara rutin selama kita masih mempunyai pasangan. Begitu para sahabat sehat. Kalau kurang jelas silakan chat. Kalau mungkin agak segan menyampaikan di dalam kanal YouTube saya, mungkin mau WA pribadi saya silahkan. Mau konsultasi kepada saya di praktek saya pun silahkan. Intinya, kualitas hidup wanita sepertiga daripada usianya itu dilalui pada masa menopause. Karena menopause usia sekitar 50, kalau usia kita 75 kan berarti sepertiganya ya. Jadi jangan sampai sepertiga itu kita isi dengan hal-hal yang menyedihkan. Tapi sebaliknya dengan tetap semangat, ya, tetap sehat, semangat dan bermanfaat. Salam sehat.